Saya ingin ke kuasa hukum dari istri Verdi Sambo, pemirsa Pak Arman Hanis. Pak Arman, ketika peristiwa tembak-menembak itu terjadi, apa mungkin informasi yang disampaikan oleh Bu Putri kepada kuasa hukum, Pak? Peristiwa tembak-tembakan itu disampaikan kepada kami bahwa klien kami pada saat itu di dalam kamar dengan sangat ketakutan. Dan setelah itu, waktu ketakutan itu klien kami berteriak minta tolong. Dan setelah itu menelpon Pak Verdi Sambo ya. Kedengaran nggak Pak tembak-tembakannya atau ngelihat nggak tembak-tembakannya Pak? Melihat sudah pasti tidak, karena kan posisi klien kami di dalam kamar dan ketakutan, sangat ketakutan dan suara tembakan didengar. Berapa kali suara tembakannya terdengarkah Pak? Apakah durasinya cukup lama saling tembak-tembakannya Pak? Durasinya saya tidak menanyakan lagi karena kan klien saya masih sangat terguncang sampai hari ini. Sampai semalam juga saya melihat kondisinya masih sangat terguncang. Dari keterangan Bu Putri, apa yang membuat Bu Putri ini menjadi begitu ketakutan Pak? Ya artinya ya disinilah yang harus kita sampaikan bahwa ketakutan yang dialami atau trauma yang dialami oleh klien kami adalah adanya dugaan atau tindakan percobaan atau pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J ini. Itu yang disampaikan kepada kami. Apakah memang seorang ajudan itu begitu dengan leluasanya Pak untuk masuk ke dalam katakanlah bagian inti dari seorang rumah atasannya? Ya itu kalau saya tanyakan kembali ya bahwa itu pikiran kita semua kan bahwa kita ini pikiran normal ya, bahwa ada seorang ajudan berani masuk ke ruangan pimpinannya, ya itu pikiran normal. Ya saya nggak menyampaikan bahwa ada yang tidak normal di sini, tetapi itu pikiran normal kita semua bahwa ada seorang ajudan berani masuk. Ya silahkan tanya kepada ahlinya lah, kenapa ada ajudan yang berani masuk dan melecehkan pimpinannya. Apakah setiap mungkin orang yang bekerja di rumah itu bebas untuk katakanlah berjalan, berkeliaran di dalam rumah Pak dengan leluasa tanpa ada rasa sungkan ataupun rasa segan Pak? Apakah memang itu sebuah kebiasaan atau bagaimana Pak? Setahu saya itu kan di rumah singgah ya atau bukan di rumah kediaman klien saya, artinya apakah ada orang bisa masuk ke dalam atau berkeliaran ya pada saat itu ya selama ini yang saya tahu ya perlakuan yang dilakukan oleh atau perlakuan klien kami terhadap yang bekerja sama dia itu ya itu diperlakukan sama. Oke, dianggap baik. semua adalah saudara keluarga. Oke. Itu yang saya ketahui. Oke, baik. Nanti perbincangan masih akan kita lanjutkan ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Kamarudin selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J. Pak Kamarudin tadi, kalau nggak salah saya mendengar ada 2 kali menyatakan bahwa sebelum meninggal, Brigadir J ini pernah diancam beberapa kali, 1 bulan sebelumnya. Siapa sih yang ngancam dan apa sih masalahnya sampai Brigadir J ini diancam? Yang mengancam di bulan Juni itu skuad lama. Ancamannya itu nyata sehingga membuat almarhum Brigadir J ketakutan dan dia sudah yakin dia akan dihabisi sehingga dia pamitan kepada kekasihnya, menyampaikan permintaan maaf kali-kali lagi tidak sempat meminta maaf dan meminta mencarikan pria lain untuk menggantikan dia menikah karena dia akan dihabisi. Dan itu terulang lagi terakhir pada tanggal 7 Juli 2022. Skuad lama Dia itu juga maksudnya satu tim bahwa atau dia gimana diancam Pak? lagi akan dihabisi. Bisa saya selesaikan, itu tanggal 7 Juli dia diancam lagi akan dihabisi atau dibunuh apabila naik ke atas. Lalu kekasihnya menanyakan siapa itu yang mengancam, skuad lama atau skuad baru. Artinya kekasihnya sudah mengetahui bahwa ada skuad lama, skuad baru. Lalu dijawab skuad lama. Dan ketika dia mengadu kepada kekasihnya, ada 3 orang nyinyir skuad lama yang menertawakan dia mengadu kepada kekasihnya. Itu posisinya di Magelang. Makanya saya katakan perluas lokus deliktinya mulai dari Gelang sampai
ke Jakarta. Demikian juga tempus deliktinya antara jam 10.58 sampai dengan jam 17 karena jam 17 ditemukan mayat di Jakarta kan begitu oleh Kapolres Jakarta Selatan. Tetapi saya menolak apabila dikatakan Ibu Putri terguncang. Kalau dia terguncang, bagaimana itu pengacaranya bisa mengancam-ngancam saya tiap hari dengan mengatakan akan mengultimatum, akan mempidanakan atas nama kliennya. Lah katanya kliennya lagi terguncang, lagi shock, lagi stres, lagi ngapain itu di kamar. Tapi kok tiap hari pengacaranya mengeluarkan pengancaman. Saya tidak takut diancam. Sebelum Saya kita hanya mendengar takut pendapat kepada itu, Tuhan, ya. kita Kemudian, ingin tahu Pak. Saya juga mempertanyakan mengenai peluru. Sebentar Mbak, sebentar. Saya juga mempertanyakan peluru. Apakah sekarang Polri sudah punya peluru yang bisa mutar balik? Orang menembak dari depan kok pelurunya mutar balik karena kepala bagian belakang tembus ke hidung. Sejak kapan Polri punya peluru kendali? Itu harus dipahami juga gitu loh. Ya. Pak, begini, tadi Bapak bilang diancam oleh skuad lama. Motifnya apa skuad lama menurut keterangan dari kekasih korban dan dari keterangan yang Bapak punya melakukan pengancaman terhadap Brigadir J? Motifnya apa? Jadi motifnya ini sudah lama iri karena almarhum ini kan terampil, dari Jambi terampil, kemudian ditempatkan di Pidum Subdit 3 Barreskrim Polri, kemudian oleh Bapak Ferdi Sambo selaku Dirti Pidum dibawa lagi menjadi ajudan karena keterampilannya dan kecekatannya, kemudian dia dipercaya sebagai ajudan melebihi yang lainnya sampai-sampai adiknya juga disukai oleh Bapak Ferdi maupun oleh Ibu sehingga yang lain iri sehingga membuat gesekan-gesekan untuk mengadu domba kan begitu sampai akhirnya di dalam pengancaman itu dikatakan Ibu Putri sakit gara-gara almarhum. Nah itu penjelasannya kepada kekasihnya, tetapi sakit apa kita belum tahu. Nah itu makanya saya sebutkan kepada kepada penyidik utama Barreskrim Polri, tolong diselidiki sakit apa. Kemudian apabila naik kemana, naik ke atas mana maksudnya, apakah naik dari tangga ke atas, kita kan belum tahu sampai sekarang kan. Tapi yang jelas ancaman itu apabila naik ke atas akan dibunuh, dan benar beberapa jam kemudian dia dibunuh. Nah naik ke atas ini apa? Itulah tugas penyidik. Yang jelas barang bukti dan buktinya udah kami serahkan kepada penyidik. Nah kemudian saya juga menolak apabila dikatakan tembak-menembak. Tembak-menembak kok yang kena kepala belakang sama kaki sama sama paha kiri bagian belakang. Kita dapat poinnya Pak. Gitu. Itu namanya main petak umpet kalau yang kena belakangnya gitu loh. Baik, terima kasih Pak Kamarudin atas waktu dan informasinya, dan terima kasih juga Pak Arman dan juga terima kasih Pak Susno. Sebetulnya perbincangan kita sangat menarik sekali, tapi waktu kita sangat terbatas. Baik, terima kasih Pak Kamarudin.